Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat setiap kita semua. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus dikuatkan. Kenapa? Karena Alkitab jelas katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, apapun tantangan kita, kita bisa hadapi. Kenapa? Karena selalu ada kekuatan baru yang Tuhan berikan tatkala kita menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana seseorang bisa menanti-nantikan Tuhan? Ketika dia tertanam dalam firman Tuhan. Karena itu program Bible and Coffee ini saya rindu untuk saudara kita semua yang sudah diberkati melalui program ini juga membagikan kembali, sehingga melalui sosial media kita dimanapun saudara berada, sosial media kita boleh menjadi berkat buat banyak orang, sehingga kita ada di satu tempat tapi firman Tuhan tersebar sampai ke ujung-ujung bumi. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru, buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Tuhan ada dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah yang menjadi pembela buat hidup kami. Engkaulah yang menyelamatkan kehidupan kami. Engkau yang mengarahkan dan menuntun setiap jalan kehidupan kami. Hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Peristiwa di mana bangsa Israel sedang diperhadapkan dengan orang Filistin pada saat itu, dan ditantang oleh orang Filistin untuk suruh satu orang maju ke depan, ya kan? Dan perkataan orang Filistin rupa-rupanya menggentarkan Saul sang raja pada saat itu dan seluruh bangsa Israel. 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal 17 ayat 11 bilang begini, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu. Jadi yang membuat takut ternyata sebelum Goliat turun, saudara dikasih dalam Tuhan, adalah perkataan. Nah, ini juga yang sering kali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena perkataan orang jadi down, karena perkataan orang jadi takut. Ya, kita lanjutkan dulu. Mendengar perkataan orang Filistin ini, maka Saul dan segenap orang Israel cemas hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi ketika orang Filistin berkata-kata kepada Saul dan bangsa Israel pada saat itu, maka belum mulai berperang, apa yang terjadi? Bangsa Israel sudah mulai cemas. Bangsa Israel sudah mulai takut. Sangat ketakutan, Alkitab mencatat. Hanya dimulai dengan perkataan. Bagaimana mereka bisa menang melawan peperangan, menghadapi peperangan yang ada, kalau belum berperang saja mereka sudah kalah mental, gitu loh saudara. Nah, ini yang sering kali orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan hadapi, alami. Dengan perkataan kita sendiri, kita menakut-nakuti kita. Diri kita sendiri kita takut-takuti dengan perkataan kita. Lucu gitu kan. Ada banyak orang Kristen bilang, aduh gak mungkin lah saya bisa sembuh. Loh, kalau engkau percaya bahwa Tuhan menyembuhkanmu, jangan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Kan begitu kan? Akhirnya kata-kata yang kita ucapkan tanpa kita sadari itu membuat kita lemah. Kata-kata yang keluar dari mulut kita dan kita dengar akhirnya membuat kita takut. Kitalah yang menciptakan kecemasan hati kita. Kitalah yang menciptakan ketakutan kita. Makanya sekarang setan pada cuti. Kenapa? Karena gak usah ditakut-takuti lagi lah. Mereka udah bisa menakut-nakuti diri sendiri kok. Iya kan saudara? Jadi gak perlu ditakut-takuti lagi. Kita yang nakut-nakutin diri sendiri. Lucu gitu saudara. Hati-hati dengan ucapan kita. Hati-hati ketika kita mulai memperkatakan sesuatu yang kita pikir gak mungkin terjadi. Saudara dikasih dalam Tuhan, perkataan itu bisa menguatkan, tapi sebaliknya perkataan juga bisa menjadi hal yang melemahkan iman kita. Bangsa Israel takut. Bangsa Israel cemas hatinya. Bukan berperang yang membuat mereka takut, tapi ketika mereka mendengar
Setiap perkataan-perkataan orang Filistin itu mereka terintimidasi. Sehingga akhirnya mereka tidak maju melangkah. Mereka sudah kalah sebelum berperang. Lihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 17 dan ayat 18. 2 Timotius 2 ayat 17 dan 18. Perkataan mereka, Rasul Paulus bilang begini kepada Timotius, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi perkataan-perkataan orang bisa menjadi perkataan-perkataan yang menakutkan, menjalar seperti kanker. Rasul Paulus bilang, di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi perkataan ini Rasul Paulus bilang hati-hati. Perkataan ini bisa menjalar seperti penyakit kanker yang melemahkan, yang membuat hidup hancur, sudah dikasih dalam Tuhan. Perkataan-perkataan yang mengintimidasi, perkataan-perkataan yang melemahkan. Makanya selalu saya bilang gini, kita orang percaya harus memiliki saringan telinga, iya kan? Jangan semua perkataan-perkataan yang kita dengar kita masukin dalam hati. Jangan masukin dalam hati. Semua perkataan saring, saudara. Sama-sama bilang sama saya harus saring setiap perkataan yang saya dengar. Amin. Kalau itu menguatkanmu, terima itu, imani. Kalau itu meneguhkan hatimu, terima itu, imani. Tapi kalau itu melemahkan imanmu, itu membuat engkau takut, itu membuat engkau tawar hati, itu membuat engkau cemas, tutup telingamu rapat-rapat, tolak, patahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Karena ada perkataan-perkataan yang menjalar seperti penyakit kanker, Rasul Paulus bilang. Perkataan yang merusak iman. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya harus memiliki apa? Saringan telinga. Untuk perkataan-perkataan yang mengintimidasi kita patahkan, kita hancurkan dalam nama Yesus. Tapi untuk perkataan yang menguatkan, kita dengarkan, kita imani. Itu sebabnya berulang-ulang saya sampaikan, ayo bagikan renungan ini. Kenapa? Ketika orang mendengarkan renungan ini yang saudara pikir, saudara harap, saudara rasakan ini memberkati, bagikan. Siapapun, iya kan? Dari renungan siapapun kau dengar, bagikan. Kenapa? Karena itu memberkati. Maka itu juga akan memberkati banyak orang. Sehingga ketika orang mendengarnya timbul iman. Iya kan? Ketika orang timbul iman, timbul pengharapan. Hidupnya penuh dengan kekuatan. Kita ada dan kita punya kesempatan untuk melakukan itu kepada orang lain. Lakukan saudara. Sehingga akhirnya kalaupun kita tidak bisa berkata-kata, minimal kita membagikan sesuatu yang menguatkan orang lain dengan setiap perkataan yang kita bagikan ini. Oh, haleluya. Hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan. Hati-hati terhadap perkataan yang mengintimidasi iman kita, membuat kita lemah, membuat kita takut, membuat kita down, membuat kita cemas. Seringkali itu dipakai oleh iblis, seringkali itu dipakai oleh setan untuk membuat anak-anak Tuhan penuh dengan tawar hati, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kelemahan. Kita patahkan dalam nama Yesus. Kita orang-orang yang hidup bukan karena percaya, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya, karena kita tahu hidup kita ini kita arahkan kepada Tuhan. Kita lihat pertolongan dari Tuhan datang sempurna dan tepat pada waktunya. Haleluya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami bersyukur mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu membuat kami kuat, Firman-Mu memberikan kami pengharapan, Firman-Mu membuat kami bangkit iman kami. Itu sebabnya ya Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada perkataan-perkataan yang mengintimidasi yang hari-hari ini kami dengar, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan yang menolong kami. Kami tahu Tuhan yang memampukan kami menghadapi setiap badai hidup. Hamba berdoa ya Tuhan buat setiap umat-Mu, mereka yang hari-hari ini sedang tergoncang imannya, di dalam nama Yesus. Ingatkan kami untuk selalu berharap kepada Tuhan. Ingatkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu pertolongan kami datang dari Tuhan tepat pada waktunya. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah, jamah dan sembuhkan mereka dimanapun mereka berada. Bilur darah Yesus menyembuhkan setiap mereka di dalam nama Yesus. Bahkan kami yang lemah, kami yang susah, kami yang butuh pertolongan, Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang membukakan jalan-jalan keluar atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Untuk setiap perkataan-perkataan yang mengintimidasi iman kita, kita patahkan dalam nama Yesus.
untuk perkataan-perkataan yang menguatkan iman kita. Kita aminkan terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita.